Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niki Rismawanda. Dalam video ini saya akan mencontohkan penggunaan data validation. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan data validation? Data validation merupakan salah satu fitur yang ada pada Microsoft Excel yang digunakan untuk membatasi dalam penginputan data ke dalam sel atau rank, sehingga data yang kita input atau yang kita masukkan tadi itu valid atau sesuai dengan kriteria yang telah kita tentukan sebelumnya. Data validation ini berguna untuk meminimalisir kesalahan dalam penginputan data. Dan data validation ada any value, whole number, decimal, list, date, time, tag like, serta bisa juga custom. Dalam video ini saya akan mencontohkan penggunaan data validation berupa date, time, tag like, whole number, serta list. Sebelumnya saya akan mengambil contoh daftar pengambilan dana usaha Desa Sumber Makmur. Di sini saya membutuhkan tabel yang berisi nomor, kemudian nama penerimanya, kemudian tanggalnya, kemudian waktu pengambilannya, kemudian ada nomor registrasi, kemudian ada jumlah dana yang diterima, dan selanjutnya ada keterangan pengambilan. Kita akan mencontohkan 10 nama. Kita isi namanya Yudi, Rara, Lina, Kaisa, kemudian Gita, kemudian Farida, kemudian Yuli, kemudian Hani, lalu ada Kirana, dan ada Nina. Kita sesuaikan ukuran selnya. Kemudian untuk memasukkan data validation, langkah-langkahnya adalah kita blok sel yang akan kita isi dengan data validation. Kemudian kita masuk ke data, pilih data validation, kita setting allow-nya karena tanggal kita pilih date. Ini digunakan untuk membatasi tanggal yang akan kita masukkan. Datanya bisa between, not between, equal to, not equal to, greater than, less than, greater than or equal to, dan juga less than or equal to. Saya akan menggunakan between. Start date-nya adalah tanggal 17, kemudian end date-nya adalah tanggal 20. Input message ini digunakan untuk petunjuk pengisian. Titelnya bisa kita isi dengan tanggal pengambilan dana usaha. Kemudian input message-nya bisa kita isi dengan dana usaha diambil antara tanggal 17 sampai tanggal 20. Kemudian error rate-nya kita isi dengan titelnya adalah data yang Anda masukkan salah. Error message-nya bisa kita isi dengan seperti yang ada pada input message, kita copy paste, atau bisa diganti dengan kata lain juga bisa. Stylenya ini ada 3, ada stop, ada warning, ada information. Terserah kita menggunakan style yang mana. Di sini saya akan menggunakan style warning. Kemudian sesudah itu kita coba masukkan tanggalnya. Kita coba tanggal 17, bisa. Coba tanggal 18, kita coba tanggal 20, tanggal 19, kita coba tanggal sebelum tanggal 17, tanggal 16.
akan muncul notifikasi error karena data yang kita input tidak sesuai dengan yang telah kita tentukan. Coba tanggal 21 melebihi tanggal tadi, bisa atau tidak, muncul notifikasi error. Berarti data validation yang kita tentukan ini sudah benar. Kita coba isi tanggal 17, bisa. Karena tadi data yang kita masukkan itu adalah antara tanggal 17 sampai 20, sehingga jika kita isi dengan tanggal selain tanggal tersebut akan muncul notifikasi error. Kemudian data validation time sama seperti tadi kita blok. Kemudian kita masuk ke data validation, kita settingnya pilih time. Kemudian datanya kita pilih juga. Di sini saya akan menggunakan greater than. Start time-nya adalah lebih dari jam 8. Untuk input message-nya kita isi dengan waktu pengambilan dana usaha. Message-nya kita isi dengan errornya kita isi dengan data yang Anda masukkan salah. Kemudian message-nya bisa kita kopas untuk menghemat waktu. Oke. Kita isi dengan jam 9. Bisa. Kita isi dengan jam 10. Bisa. Jam 1 siang. Bisa. Jam 3 sore. Bisa. Kita isi jam 7. Kita coba jam 7. Tidak bisa karena data yang kita input tadi adalah greater than pukul 8, dimana berarti dapat diambil jika jamnya lebih dari 8. Kita coba jam 8. Tidak bisa karena greater than yang berarti lebih dari 8. Kalau jam 8 berarti pakainya greater than or equal to, lebih dari sama dengan. Kemudian kita isi jam 10. Bisa. Oke, lanjut kita akan masuk ke nomor registrasi. Di sini saya menggunakan data validation tag like. Sama langkahnya, kita blok sel yang akan kita isi, masuk ke data validation, allow-nya kita pilih tag like, kemudian kita datanya bisa pilih. Di sini saya menggunakan not between, minimumnya 1, maksimumnya 3. Input message-nya bisa kita isi nomor registrasi, kemudian input message-nya kita isi dengan nomor registrasi tidak di antara 1 sampai 3. Kemudian errornya kita isi dengan data message-nya kita kopas dari yang sebelumnya. Data validation tag like ini berguna untuk membatasi jumlah panjangnya karakter
yang akan kita masukkan. Kita tambahin. Jadi, jika karakter yang kita masukkan tidak sesuai dengan apa yang telah kita inputkan, akan muncul notifikasi error. Kita oke, kemudian kita masukkan nomor registrasi. Kita coba dengan 001 YU. Bisa. Kemudian kita masukkan 909R. Tidak bisa, akan muncul notifikasi error karena nomor registrasi tidak di antara 1 sampai 3 karakter, yang berarti jika nomor registrasi itu ada pada angka 1, 2, atau 3 karakter, akan muncul notifikasi error karena tidak sesuai dengan data yang kita tentukan tadi. Coba kita isi dengan 4. Bisa. Kita isi selanjutnya dengan 6. Coba kita 6. Bisa. Kita isi dengan 5. Bisa, karena dia itu lebih dari 1 sampai 3. Jadi tidak muncul notifikasi error. Selanjutnya kita masuk ke jumlah dana. Di sini untuk jumlah dana saya menggunakan data validation whole number. Langkahnya sama, kita blok kemudian masuk ke data validation. Kita pilih yang whole number. Whole number di sini digunakan untuk membatasi sel dengan hanya angka saja, dan jadi jika dimasukkan huruf dia tidak bisa. Kita pilih greater than or equal to. Dananya yang diterima minimum adalah 500. Input message-nya adalah jumlah dana yang diterima. Inputnya adalah dana yang diterima lebih dari sama dengan 500.000. Errornya kita pilih data yang Anda masukkan salah. Message-nya kita isi, kita kopas saja. Oke. Kemudian kita isi dananya. Coba 500. Bisa. 600. 500 lagi. 700. 1 juta. Kita coba 500 lagi. 550. 600. Kemudian 700. Dan yang terakhir saya akan mengisikan dengan 450. Muncul notifikasi error karena data yang kita masukkan tidak sesuai, karena ketentuannya adalah dana yang diterima lebih dari sama dengan 500, sehingga kalau kurang dari itu tidak bisa dimasukkan, akan muncul notifikasi error. Oke, selanjutnya adalah data validation keterangan pengambilan. Saya menggunakan list, di mana data validation list ini digunakan untuk mengisi data yang sudah kita buat sebelumnya. Bisa diisi dengan 2 cara, yaitu dengan cara acuan tabel dan juga bisa dengan manual. Untuk acuan tabel kita buat dulu tabelnya, tabel acuannya.
Keterangan pengambilannya kita isi dengan diambil sendiri atau diwakilkan. Kemudian kita akan contohkan 5 nama pertama menggunakan tabel acuan dan 5 nama selanjutnya menggunakan manual. Sama caranya, kita blok dulu, kemudian masuk ke data validation. Kita pilih allow-nya adalah list. Untuk list, datanya tidak bisa kita ubah. Kemudian kita masuk ke source, kita masuk ke ini untuk memasukkan tabel acuannya. Kemudian kita isikan, kemudian tekan enter dan OK. Sudah muncul, bisa dipilih diambil sendiri atau diwakilkan karena data yang sudah kita masukkan tadi. Sama untuk yang cara manual, kita blok, kemudian kita masuk ke data validation, kita pilih list. Source-nya kita ketikkan dengan diambil sendiri. Kita ubah, untuk yang manual kita balik ya, diwakilkan titik koma diambil sendiri. Kemudian kita OK. Akan muncul listnya adalah diwakilkan atau diambil sendiri. Begini contoh penggunaan data validation dalam Microsoft Excel. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.